sejarah manusia. Yo, wahai kalian yang di kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan, demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian. Teman-teman, karena kita dari Madura tadi panas-panasan, tentu kita harus lebih adem lagi agar tidak ada anarkis dan tidak ada keributan. Mari kita baca selawat bersama. Ini sebagai bentuk identitas orang Madura, bahwasanya orang Madura itu adalah orang yang Islam seperti itu. Ini loh Pak, mohon maaf ya. Di kami di sini menemukan analisis problem. Analisis problemnya begini. Media sejak pada tanggal 5 Juni ya, kemarin itu penutupan pertama itu sanksi besar bagi wali kota yang ikut campur. Bagi wali kota yang ikut campur, baik wali kota Surabaya maupun Bangkalan, karena di sana bukan memberantas atau menjauhi pandemi. Seakan-akan dengan pencegahan kemarin pada tanggal 5 Juni itu adalah membeludak pandemi. Karena apa? Pencegahan di situ menimbulkan kerumunan besar. Dan undang-undang peraturan Satgas COVID-19 itu nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya harus ada jarak. Mohon maaf, Pak Wali Kota langsung hadir di sana pada tanggal 5 itu. Jangan ini video beredar Pak di mana-mana. Itu satu. Yang kedua, seakan-akan orang Madura terpojokkan dengan hal ini. Berita yang dirilis oleh detik.com bahwa orang Madura seakan-akan mempunyai daging tidak baik. Kenapa? Karena rata-rata orang Madura diklaim bahwa yang kena COVID mayoritas Madura. Gitu loh. Dan orang ini Pak, media loh Pak. Tunggu. Ya, tunggu dulu. Ini media. Jadi media itu dibaca oleh publik dan publik memahami begitu. Ini begitu. Terus terkait orang Madura yang mau ke Surabaya melintas tetap pakai swab. Pulangnya juga begitu. Sekarang perjalanan kemarin pencegahan di Suramadu. Pulang berangkat dari Madura antrinya berapa kilo? Lebih 100 kilo antrinya. Ini konsekuensi besar bagi pejabat daerah, walaupun toh Forkopimda yang mengatakan itu. Ini jelas salah, karena di sana mengundang keramaian dan kerumunan. Apa landasan undang-undang yang diberikan? Satu, win-win solusinya. Saya juga mengkritisi dan ada solusi. Akankah wali kota tetap mengkonsistenkan orang-orang Madura yang mau melintas dan swabnya dilakukan di Suramadu? Ini tidak layak. Karena di Surabaya ada lokasi khusus, di Bangkalan ada lokasi khusus. Solusinya di Bangkalan ditangkel, tidak harus di Suramadu gitu loh. Karena Suramadu itu satu arah. Kalau misalnya ada dua juru masuk dari Bangkalan, ada Suramadu, ada akses Kamal, ya dua-duanya harus ada penjagaan ketat dari Satgas. Ini kan terkait teknis pemerintah.
Sekarang seakan-akan rakyat Madura yang salah. Pemerintah tidak sadar. Sebenarnya penyebaran pandemi tugas pertama adalah pemerintah. Tapi seakan-akan ketika rakyat sudah dikena, salah rakyat. Ini nggak boleh kayak gitu. Sedangkan rakyat berlindung di balik pemerintah daerah. Yang ketiga, Pak, pencegatan kemarin arah yang sama. Iya kan? Arah yang sama di arah Surabaya. Jadi selatan dan utara. Sekarang sudah pindah solusinya ke Bangkalan untuk yang pintu masuk. Untuk yang pintu keluar sudah di pintu masuk Suramadu yang mau ke Madura. Sekarang ini bagaimanapun caranya agar rakyat Madura tidak takut terhadap ini. Karena dengan kondisi swab itu rakyat Madura banyak yang susah. Sekarang bahkan ininya terinfeksi gara-gara swab. Pertanyaan saya, apakah wali kota dan bupati Bangkalan menanggung risiko itu? Ini jangan-jangan yang menyuap swab antigen itu rata-rata tidak punya surat rekomendasi dari dokter. Ini bahaya. Toh jangan-jangan penularan virus berada di tenda-tenda itu. Nah ini bahaya, Pak. Maka pemerintah daerah, baik wali kota Surabaya dan semacamnya harus punya solusi. Terus selanjutnya yang keempat, yang sudah positif dalam kurung OTG ini dikarantina, tempatnya lihat sendiri. Apakah layak tempat kayak gitu? Sehingga beredar video, sehingga beredar yang OTG ditempatkan di situ tidak ada tempat sholatnya, airnya minim. Bagaimana? Dan di dalam tidak ada satgas yang menjaga jarak mereka-mereka. Kalau berbicara kerumunan, ini sudah banyak yang kerumunan. Eksistensi pemerintah, ayo sadarkan diri, jangan salahkan rakyat. Banyak mall-mall di Surabaya belum ditutup, Pak, kerumunan. Banyak hiburan-hiburan belum tutup, kerumunan. Banyak pasar-pasar belum tutup, kerumunan. Kok hanya warga Madura seperti itu? Jadi Pak Dandim dan juga Pak Wali Kota, mohon semohon-mohonnya rakyat Madura untuk tidak dilakukan swab antigen di akses jalan lalu lintas umum. Kalau di akses jalan lalu lintas umum, satu, melanggar aturan lalu lintas. Perlu dikaji itu. Gak boleh di tengah jalan dihadang lalu dimasukkan lalu disuap. Mana aturannya itu? Ayo, kita rakyat harus bersinergi dengan pemikiran pemerintah untuk membawa sebuah solusi yang baik, alternatif yang baik, sehingga objek dan korban tidak tertuju kepada orang Madura. Intinya begitu. Dan saya mohon untuk tanggapan selanjutnya, hasil musyawarah mufakat dari seluruh rakyat dan warga Madura, swab kalau tidak mau dihapus, sebenarnya ini swab harus sepakat dibubarkan. Tunggu, Pak. Ini ada alasannya. Kenapa kok dibubarkan? Karena di sana yang menyebabkan kerumunan. Itu indikator permasalahannya. Seandainya swab tidak menimbulkan kerumunan, monggo, itu kebijakan pemerintah. Nah, terus yang kedua, yang terakhir, Pak. Kalau ini tidak boleh digeser, apa alasan pemerintah? Kita itu bukan kekurangan. Satgas di mana-mana dibentuk oleh daerah dan ketua satgasnya sesuai dengan aturan Mendagri yang dilakukan adalah kepala daerah. Ketua satgasnya, ya kan? Kepala daerah, tugasnya itu kepala daerah. Kalau banggakan dia bupati, kalau sini wali kota. Wali kota mempunyai kebijakan penuh dalam hal ini. Jangan melempar ini Forkopimda. Itu kan alasan saja, Pak. Alasan saja. Terus ini terakhir dari kami, kalau solusi ini belum jelas, tidak ada pembongkaran tenda-tenda yang menyuap itu, apalagi identitas dan sertifikat bahwa yang menyuap itu sehat tidak ada. Ada video kemarin yang direkam, ada salah satu pasien, ini sebenarnya apoteker ya, menanyakan, Pak, mana sampai kok nyuap saya? Sampean ada surat swabnya? Pak Wali Kota, jawabannya bingung, tidak ada. Nah, itu kan, itu orang yang Pak diberikan pemahaman kayak gitu, itu loh. Lah,
Jadi tuntutan kami yang terakhir untuk bagaimana jangan mencegat orang Madura di pintu masuk Suramadu atau pintu keluar. Jarak, kalau itu tidak bisa, berikan jalan alternatif yang tidak kerumun dan di dalamnya menjaga 5M, di antaranya menjaga jarak. Terima kasih. Iya, cocok ini. Mas, satu, saya pastikan kalau teman-teman sesuai suratnya dari Bupati Bangkalan, Kak Krungu, Diam dulu. ya, nanti sesuai dengan Forkompinda kemarin, yang hasilnya Bupati Bangkalan dengan Forkompinda, maka cukup membawa SIKM. Enggak, SIKM itu dari Bangkalan. Bangkalan itu untuk mendapatkan SIKM-nya saya nggak tahu gimana. Harus swab juga. Loh. Harus swab juga. Bentar, Pak. Bentar. Salah. Pak, saya kan jenengan kan minta Surabaya, ya. Ini sisi Surabaya, lek Bangkalan aja ngomong aku, Pak. Gak bisa ngomong Bangkalan. Dia tahu maksud saya ya. Ini sisi Surabaya. Kalau sisi Surabaya, ketika ada SIKM, insya Allah tidak ada yang namanya swab. Catat ya. Kalau dia bawa masuk Surabaya, ada SIKM dari Bangkalan, sudah tidak ada swab di Surabaya. SIKM atau melampirkan swab. SIKM Tidak usah swab. Ada swabnya. Loh, itu kan sisi Bangkalan, ngomong sama Bupati Bangkalan, Pak, gak ngerti aku ini. Pak, Mohon maaf, Mas, bentar Mas. Ini kan sisi Surabaya. Kita kan bicara tadi. Katanya kan kepala daerahnya dewe-dewe. Aku ngomong sisi Surabaya. Berarti insya Allah yang Surabaya, sesuai dengan suratnya Pak Bupati yang tadi itu, kalau ada SIKM tidak perlu swab di Surabaya akan saya jalankan. Kalau tidak ada surat itu, dan dia minta tolong, aku ya saiki kita omongi Pak, swabin nanggone Bangkalan kita hanya perbantuan yang selain apa saja. Sehingga nanti insya Allah, yang seperti jenengan katakan tadi, apa solusinya? Di Bangkalan sudah ada solusinya SIKM. Jadi insya Allah ketika masuk Surabaya, saya ngomong di Surabaya loh ya. Ketika masuk Surabaya maka tidak akan saya pastikan ketika ada SIKM tidak ada swab. Surabaya loh Mas ya, Surabaya loh ya. Sisi Bangkalan yo jenengan koordinasi dewe. Jadi ini sisi Surabaya loh ya. Jadi insya Allah Mas, ini surat ini ya Mas Bos. Ini surat yang dari Bupati Bangkalan juga ada loh. Makanya sekarang saya ngomong, Pak Kapolres ngomong, Pak, masa bedino di swab. Akhirnya keluarlah SIKM itu. Sehingga nanti insya Allah kami sudah sepakat bahwa kalau ada SIKM ya Pak ya, dari Bangkalan maka Surabaya tidak akan ada swab. Dan nanti itu mohon maaf ada kebijakan di tempat ini nanti di sana. Jadi itu harapan saya. Jadi insya Allah jenengan si Surabaya sudah saya lakukan. Tapi nanti apa yang jenengan inginkan akan saya sampaikan kepada Forkompinda Jawa Timur. Akan saya sampaikan ke Bu Gubernur. Jadi insya Allah biar solusinya seperti apa di Bangkalan. Karena kami ki jane mek nrimo tok. Pak tulungan aku yo. Pak anu yo, tapi jenengan ngomongnya di Surabaya. Duduk Pak. Tapi insya Allah inilah. Kalau saya katakan tadi insya Allah karena komunikasi saya akan sampaikan ke Bu Gubernur. Saya juga akan sampaikan ke Bupati Bangkalan. Jadi terkait dengan tambahan nakes, tambahan opo, insya Allah tidak saya jalankan dulu. Jadi nanti jenengan harus diskusi dengan Pak Bupati juga. Wes itu saja pesanku. Insya Allah itu yang kita lakukan. Tadi sampaikan Pak Danrem. Jadi apa? Jadi ono Pak, gak suka gak bingung. Apa Pak Ginus umpamanya? Ginus itu hanya ditiup gitu loh. Gak sakit, itu bisa dilakukan. Tapi nanti bukan kebijakan kami di sisi Surabaya ya. Bukan kami di Surabaya. Tapi Pak insya Allah apa yang jenengan sampaikan akan saya sampaikan ke Bu Gubernur. Ini langsung tak berangkat hari ini. Saya langsung berangkat dengan Pak Danrem. Saya sampaikan keluhnya jenengan untuk yang sisi Bangkalan seperti apa. Tapi nanti jenengan harus diskusi juga dengan teman-teman yang ada di Bangkalan. Karena bukan kewenangan kami yang ada di Surabaya. Gitu ya. Iya Mas, dulu ya Madura Mas.